Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. Hai sahabat Kompas.com, kali ini Nanda bakal nge-review mobil yang cukup stylish dan warnanya eye-catching, yaitu BMW 220i Coupe. Nah, kira-kira penasaran gak gimana eksterior, interior, dan impresi berkendara Nanda? Kalau gitu, saksikan terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, yang pertama kita bahas tampilan eksteriornya dulu. Nah, kalau kalian lihat mobil ini pasti warnanya tuh beda ya dibanding mobil yang lain. Warnanya tuh ungu atau Thunder Light Metallic. Nah, warna ini jadi warna hero colornya dari BMW 220i Coupe. Kalau kita lihat secara tampilan memang bener-bener khas coupe banget ya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini agak berbeda nih dari BMW yang biasanya. Dari lampunya juga beda. Terus grillnya juga agak beda. Kita bahas satu-satu dari atasnya dulu ya. Nah, BMW 220i Coupe ini juga udah pakai Active Kidney Grill. Jadi grillnya ini dia bisa nutup dan ngebuka secara otomatis. Jadi kalau mesinnya panas, otomatis dia bakal ngebuka buat mendinginkan mesin. Tapi kalau misalnya mesinnya udah dingin, akan ditutup lagi nih, sehingga bisa meningkatkan aerodinamika saat berkendara. Nah, untuk bagian tepi grillnya ini masih menggunakan chrome. Kayaknya kalau misalnya diganti warna hitam tuh lebih keren ya, jadi lebih sporty lagi. Terus ke bagian bawah, ini ada kisi-kisi angin, tapi ini ternyata cuma aksen guys, jadi nggak bolong gitu. Terus udah gitu di lampunya juga, untuk lampunya dia juga beda nih sama BMW yang sebelum-sebelumnya, desainnya beda. Dan kalau kalian deketin, ini di sini tuh ada aksen emas di dalamnya. Dan lampunya udah LED, adaptive, dengan high beam assist. Kalau kita lihat desain lampu utama BMW 220i Coupe M Sport ini emang agak berbeda dengan BMW biasanya. Karena kalau BMW biasanya itu pakai LED proyektor ganda, sementara mobil ini pakai LED proyektor tunggal. Tampilan lampu belakangnya juga cukup unik nih, dimana desainnya dibuat serupa dengan BMW 430i tapi dengan desain yang terbalik. Mungkin tampilannya akan terasa aneh bagi yang belum terbiasa ngeliat, tapi nggak sedikit juga loh yang langsung kepincut dengan desain baru lampu dari BMW 220i Coupe M Sport ini. Sekarang kita berlanjut ke emblemnya. Nah, ini nih yang spesial dari mobil ini. Kalau kalian lihat, ini emblemnya berbeda dengan BMW yang biasanya ya. Nah, kita pakai emblem perayaan 50 tahun BMW M. Sekarang kita berlanjut ke bagian samping. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya. Dari bannya dulu kali ya. Nah, ini bannya pakai profil 225/40. Dan kalau kalian lihat lebih dekat lagi, ini tuh udah ada logo emblem yang sama kayak tadi di depan, perayaan 50 tahun. Dan yang paling eye-catching atau mencolok dari ban ini, dia udah menggunakan brake caliper M warna merah. Terus di sini juga udah ada emblem M Sport. Dan kalau kita berlanjut ke bagian sini, itu tetap masih ada aksen chrome ya di bagian tepi pintu. Terus juga di bagian spionnya dia sebody dengan warna mobil. Dan kalau kita lihat handle pintunya juga modelnya udah seperti ini. Nih, modelnya yang ditarik kayak gini. Terus kacanya juga udah frameless. Kalau lihat nih door handle pintunya ini menambah aerodinamika. Terus di bagian bawah, side skirtnya juga beda warnanya dengan warna body. Warnanya itu warna abu-abu. Dan kalau kita lanjut lagi ke belakang, ini ukuran bannya juga berbeda. Kalau yang depan tadi itu kan 225/45, ringnya 14. Nah, kalau yang ini belakang ukurannya itu 255/40. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian buritan.
Oke, berlanjut ke bagian buritan. Nah, kalau kita lihat bagian buritan ini emang terlihat sporty, tapi memang ada beberapa bagian yang cukup ya mungkin kalian akan suka atau nggak suka, itu prefer masing-masing sih ya. Cuma kalau dari aku sendiri, ini kita lihat dari keseluruhan, ini desain lampunya tuh agak kurang ya, tapi ya oke lah ya, mungkin lama-lama akan terbiasa juga. Nah, uniknya di sini di bagian bagasi dia ada detail kecil yang bikin tampilannya semakin manis. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada diffuser, tapi ini cuma aksen doang ya, bukan beneran diffusernya. Terus ditambah sama knalpot di bagian sisi kiri dan kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Oke, sekarang kita lihat nih dari samping secara keseluruhan, desainnya bener-bener cantik banget, warnanya juga cantik ala-ala coupe. Di sini juga udah ada defogger sama shark fin. Nah, sekarang mau ngerasain gimana suasana di dalam kabin dari BMW 2201 coupe ini. Yuk kita masuk. Oke, sekarang udah ada di dalam kabin BMW 220i Coupe ini. Pas masuk, udah pasti posisi duduknya khas ala coupe ya. Bener-bener enak, nyaman, dan ceper juga. Kalau kita lihat interiornya ini, semuanya itu warnanya hitam, tapi ada aksen M Sportnya juga. Nih, kayak contohnya di bagian pintu ada jahitan warna biru. Terus kemudian kalau kalian lihat di sini, ini ada detail dari lambang M Sport. Di setirnya juga ada, kemudian di bagian jok seperti ini juga ini ada nih, walaupun kecil. Dan kalau kita lihat secara layout dashboardnya keseluruhan, ini memang khas BMW ya, tetap dengan layout seperti ini. Terus ada iDrive-nya di sini. Jadi sebenarnya kalau dari interior nggak berbeda jauh dengan BMW yang lainnya ya. Oke, kita lihat di bagian setirnya ini udah kulit materialnya, udah gitu di setirnya ini kita ada tombol untuk audio steering switch, di sini juga untuk cruise control sama seperti BMW yang udah. Terus di sini juga ada pedal shift. Dan kalau kita lihat di layar MID itu semuanya udah full digital. Jadi di sini kita ada informasi berkendara, semuanya udah ditampilin lewat MID. Terus kita beranjak ke samping, BMW 220i Coupe ini udah pakai iDrive generasi terbaru. Jadi di sini juga kita bisa ngelihat informasi kendaraannya dan lain-lainnya. Beranjak ke bagian bawah, ini ada kisi-kisi AC, terus ini udah semuanya tombol ya. Dan kalau kita lihat ke bawahnya ini untuk mengatur volume. Terus ini juga ada tray penyimpanan. Oke, terus di bagian sini juga ada penyimpanan cup holder. Ini bisa buat naro 2 cup holder dan ada wireless charging di bagian sini. Terus ini kalau botol disingkirin dulu ya, ini tuh bisa ditutup. Cuma jujur agak kurang suka sama patternnya, karena dia agak dibilang karbon juga bukan karbon. Jadi kayak akan lebih baik kalau misalnya full hitam ya. Terus kalau kita beranjak ke sini, ini udah ada transmisi dari BMW. Ciri khasnya transmisi BMW ya seperti ini, dan sebelah kirinya udah pasti ada knob buat mengatur iDrive di layar. Jadi secara keseluruhan ini untuk bagian kokpitnya memudahkan kita sebagai pengendara untuk mengakses segala yang ada di head unit maupun yang ada di MID, jadi bisa dipermudah nih aksesnya dari sini. Nah, BMW 220i Coupe ini kan mobil 2 pintu, tapi ternyata dia masih ada tempat untuk penumpang di belakang. Kira-kira sensasi duduk di baris kedua ini seperti apa? Kita lihat yuk. Nah, untuk ke bagian belakang ini tinggal kita narik tuas yang ada di sini. Nanti kursinya akan otomatis ke depan. Ya memang makan waktu yang cukup lama sih ya, cuma it's okay lah. Sekarang kita coba ya duduk di bagian belakang. Oke, sekarang Nanda udah ada di baris kedua BMW 220i Coupe. Dan ternyata nggak sesempit itu ya, masih ada ruang untuk bergerak, kakinya juga masih ada jarak 2 kepal, sekitar 2 kepal. Terus karena aku tuh tingginya 168, ini untuk headroomnya ya memang agak mentok sedikit sih, cuma nggak mentok sih, tapi masih ada sisa 1 kepal. Jadi ya masih cukup nyaman duduk di sini. Terus udah di baris kedua ini juga udah ada armrest yang bikin kita makin nyaman lagi. Udah ada tempat penyimpanan cup holdernya juga. Jadi overall ternyata di baris kedua nggak sesempit itu ya. Oh, dan satu lagi, ini di baris kedua juga udah ada AC. Jadi nggak usah minta yang bagian belakang untuk ngatur-ngatur lagi. Di sini udah ada, ternyata AC-nya udah
udah 3 zone ya, atau 3 zona. Yang di depan, kanan, kiri bisa ngatur sendiri, di belakang juga bisa ngatur sendiri. Dan yang paling mewahnya lagi di mobil ini udah ada sunroofnya. Ya cukup oke lah secara keseluruhan, duduk di belakang nggak terlalu sempit ternyata, walaupun mobil ini 2 pintu. Nah ternyata di atasnya sini nih, tadi Nanda lihat tuh udah ada tempat untuk naruh roof rack. Di belakang juga ada nih. Jadi ada di 4 sisi ya, tuh di sana juga ada. Jadi walaupun kalian bawa sedan 2 coupe, bagasinya terbatas, kalian masih bisa naruh barang di atasnya sini. Nah sekarang kita lanjut lihat ke bagian mesin. Untuk BMW 220i Coupe ini menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc twin turbo yang mampu menghasilkan tenaga 184 HP dan torsi 300 Nm. Nah tenaga itu disalurkan melalui roda belakang dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Nah tadi udah bahas eksterior, interior, dan mesin. Sekarang Nanda mau coba gimana impresi berkendara BMW 220i Coupe ini. Yuk kita lanjut, tutup dulu ya. Oke sahabat kompas.com, sekarang Nanda mau coba akselerasi dari BMW 220i Coupe ini. Kira-kira dalam jarak 0 sampai 100 km tuh dapat angka berapa? Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Aduh. Dapat angkanya 8,7. Kita coba sekali lagi. Bismillah. Angkanya dapat. Oke guys, sekarang Nanda udah ada di dalam kabin BMW 220i Coupe dan sedang mencoba performanya nih. Kita bahas satu-satu dulu ya. Dari visibilitas. Kalau dari visibilitas ya cukup baik karena ini pilarnya juga tipis. Jadi pandangan ke depan jelas, ke samping, ke belakang mungkin agak kurang ya karena memang kacanya kan landai. Tapi so far untuk visibilitasnya cukup baik. Dan kemudian untuk posisi berkendaranya juga udah enak banget. Ini bener-bener khas coupe, ceper, terus juga nyaman. Ini kursinya juga materialnya Alcantara dan kulit. Ini cukup empuk, jadi kita juga nyaman berkendaranya. Terus untuk settingannya juga dia udah otomatis. Jadi walaupun lagi berkendara kayak gini, Nanda tetap bisa ubah posisinya tuh, kayak maju, mundur. Terus untuk sandarannya juga mau kurang nyender atau mau dimajuin lagi tuh bisa. Jadi nggak perlu berhenti terus ubah kursinya. Oke, nah untuk soal tenaganya, mobil ini kan 2000 cc 4 silinder. Tenaganya itu 184 HP, torsinya 200 Nm. Untuk harian sebenarnya ini cukup ya. Mobilnya emang DNA-nya M, tapi ya nggak, performanya tuh nggak gede-gede banget gitu, nggak besar-besar banget. Jadi kalau dipakai harian masih cukup cocok. Udah gitu nih juga udah ada 3 mode berkendara yang bisa dipilih. Ada Eco, Comfort, sama Sport. Kalau misalnya di perkotaan kayaknya pakai yang Eco dan Comfort tuh udah cocok, udah cukup ya. Terus kalau misalnya kalian mau tenaga yang lebih besar lagi bisa pakai Sport. Nah kebetulan Anda juga kemarin udah coba di jalan tol untuk ketiga performa itu, dan ternyata emang tenaganya tuh cukup besar ya. Walaupun kickdownnya cuma sedikit, injak pedal gasnya dikit, tapi tuh mobil ini tuh langsung kayak ngeng gitu loh, langsung tenaganya tuh langsung berasa. Nah terus pas dipindah ke mode sport, nah lebih lagi nih tenaganya. Bener-bener perbedaannya memang nggak terlalu signifikan sama yang comfort, tapi ya cukup terasa sih ketika kita nginjak pedal gas itu tenaganya lebih terisi, lebih berasa, dan lebih kencang juga pastinya.
Oke, nah untuk bantingan suspensinya sendiri, mengingat ini mobil sport dan coupe, jadi bantingannya agak keras ya, cukup keras. Cuma overall masih bisa dimaklumi, dan untuk handlingnya sendiri ini cukup enak kok. Sorry. Untuk handlingnya sendiri cukup enak, nggak ngebanting, gejala under sama oversteer juga nggak ada. Jadi ya oke lah, untuk pengalaman berkendara yang disajikan cukup menyenangkan. Nah, ketika Anda melewati speed trap atau jalan rusak, itu karakter mobil ini tuh nggak terlalu bouncy karena dia bisa meredam jalan rusak atau bergelombang dengan baik. Oke, mengingat ini mobil Jerman, kekedapan kabinnya tuh cukup baik ya. Jadi suara angin, suara dari ban itu bisa diredam dengan baik di dalam kabin tuh, jadi cukup sunyi dan nggak terlalu terdengar bising. Oke, overall BMW 2201 Coupe ini menyajikan pengalaman berkendara yang menyenangkan ala mobil sport ya. Ini udah ditunjang dengan 3 mode berkendara, ditambah juga di sini ada pedal shift yang bisa kita pakai. Tenaganya juga cukup besar gitu. Walaupun ya memang nggak sebesar tipe M lainnya, tapi ini cukup oke. Dan sejauh ini ketika Nanda coba mobil ini, ada beberapa hal yang Nanda suka dan Nanda nggak suka. Bukan suka dan nggak suka sih, mungkin plus minus ya, plus minus. Oke, yang pertama, mobil ini cukup menarik dan dia menyajikan kemudahan untuk pengemudinya. Ini kayak Nanda yang tadi udah jelasin, semua kebutuhan di mobil itu bisa diakses dengan mudah oleh pengemudi. Contohnya ketika kita mau akses head unit itu bisa dengan gampang pakai knob yang ada di sebelah kiri ini. Terus udah gitu warnanya juga cantik banget. Ini warna Thunder Light Metallic, hero color-nya dia. Kirain tuh warna ungunya bakal aneh atau gimana-gimana. Ternyata memang bagus ya warnanya. Nah, untuk kekurangannya sebenarnya sayang banget mobil ini belum dilengkapi dengan kamera 360. Itu yang pertama, karena untuk pengemudi wanita seperti saya itu kayaknya akan berguna sekali ya. Terus yang kedua, mobil ini belum ada adaptive cruise control-nya. Jadi cuma ada cruise control aja. Salah satu teknologi canggih yang ada pada BMW 220i Coupe M Sport ini adalah Parking Assistant, di mana fitur ini akan memudahkan pengemudi saat memarkir kendaraannya. Dengan begitu, pengemudi nggak perlu lagi nih mengatur setir untuk melakukan prosedur parkir secara manual. Nggak cuma itu, BMW 220i Coupe M Sport ini juga sudah memiliki fitur Reversing Assistant. Jadi kalau misalnya kita masuk gang yang sempit terus salah jalan, nah fitur ini tuh bisa membantu untuk memudahkan mobil mundur secara otomatis. Ya, overall kedua fitur ini benar-benar membantu pengemudi pemula ketika ingin parkir atau ketika salah jalan melewati gang sempit. BMW 220i Coupe M Sport ini juga sudah dibekali fitur keselamatan yang cukup mumpuni, seperti contoh airbags untuk pengendara dan penumpang di depan, perlindungan benturan samping, ISOFIX, sistem pengereman ABS, Dynamic Stability Control M Seatbelt, front flight indicator, bumper system, hingga crash sensor. Oke, sahabat kompas.com, tadi Nanda udah nyobain gimana rasanya berkendara BMW 220i Coupe ini. Nah, ternyata dari secara keseluruhan mobil ini menyajikan pengalaman berkendara yang menyenangkan, ditambah dengan fitur-fitur yang emang menunjang untuk pengemudinya ya. Terus juga desainnya yang emang cakep banget, warnanya juga eye-catching banget. Dan mobil ini tuh dibanderol dengan harga Rp1.268.000.000. Kira-kira menurut kalian dengan harga segitu worth it nggak sih beli BMW ini? Nah, untuk konsumsi bahan bakar ini sendiri kemarin Anda udah coba di dalam kota dan luar kota. Untuk dalam kotanya itu dapat 8,4 km per liter dan di luar kotanya itu dapat 14,7 km per liter. Jadi sebenarnya mobil ini nggak terlalu irit-irit banget ya bisa dibilang, cuma ya memang untuk ukuran sedan coupe ya cukup oke lah dengan jarak sekitar dalam kotanya itu sekitar 60 km dengan keadaan jalan yang emang macet banget di Jakarta, terus di luar kotanya itu sekitar jaraknya 100 km tuh udah cukup baik lah ya untuk konsumsi BBM dari mobil ini. Oke, sekian video dari Nanda. Kita udah review eksterior, interior, dan impresi berkendara dari mobil ini. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya. Bye!